warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu jamaah sekalian yang mungkin dari kemarin sore sudah penasaran mau lihat wajah Pak Bupati, Pak Dandim, yang mungkin yang terakhir mau lihat ustadznya, ataupun karena nggak dengar suara karena membludaknya jamaah, untuk menggunakan teknologi boleh Bapak Ibu langsung mengakses, buka Facebook di akun resmi Pejuang Subuh Aceh Timur, kemudian di akun YouTube TV DMA. Jadi yang pertama di akun resmi Pejuang Subuh Aceh Timur. Jadi biar nampak jelas nanti yang mana Pak PJ-nya, yang mana Pak Ustadznya. Kalau mau ditanya gantengnya mungkin ya nanti bisa dilihat sendiri di situ. Efek kameranya dah keluar semua. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia para guru-guru kami, alim ulama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang kita banggakan, yang terhormat Bapak PJ Bupati, Bapak Dandim 0104 Aceh Timur, Bapak Kapolres, dan seluruh unsur Forkopimda Aceh Timur, Kepala UPD, OKP, dan kepada terutama pengurus daripada Pejuang Subuh Aceh Timur, dan yang terhormat kepada seluruh jamaah muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sambil kita duduk sejenak, mari kita beberapa hal yang dapat kita renungi. Yang pertama, sebagai membuka awal daripada kajian kita pada ini hari, kita perlu mengetahui kenapa kita ini sangat enjoy hidup di dalam Islam. Kalau sekarang bahkan yang sedang digalakkan oleh pihak Kementerian Agama, modernisasi beragama. Kenapa kita ini sangat rileks, sangat enjoy hidup di dalam Islam. Kalaupun ada terjadi kericuhan, gesekan-gesekan, itu mungkin dari segi intern-internnya saja. Kenapa kita sangat rileks, sangat enjoy hidup di dalam Islam? Karena Islam itu agama yang tidak didikte oleh materi. Jadi Islam itu agama yang tidak pernah didikte oleh materi sedikit pun. Seumpamanya kalau kita pahami, banyak orang yang pahami, kalau mau makan enak itu kita ngebayanginnya mau makan bakso, sate, burger, tergantung selera masing-masing. Tapi kalau orang-orang sufi, orang-orang saleh, orang yang telah menjalankan ajaran agama dengan sepenuhnya, mereka itu mikirnya nggak begitu, kepengen makan enak, ya nggak mesti mengeluarkan biaya yang sangat mahal. Mungkin seperti ngebayangin bakso, tapi mereka cukup menggunakan lauk, kalau dalam bahasa kitabnya itu adamul ju', menciptakan rasa lapar. Karena laju adalah merupakan lauk terenak, terlezat. Sebagai bandingan analoginya begini. Ketika kita puasa melihat tempe itu Pak Dandim, melihat tempe, melihat air putih ketika puasa itu sangat menggoda. Tapi ketika kita nggak puasa, melihat tempe, melihat air putih ya biasa-biasa saja. Ini pertanda bahwa kalau orang-orang yang sudah menjalankan agamanya tinggi, nggak dibuat ribet, nggak rempong kalau bahasa kita sekarang. Jadi cukup menjalankan adamul ju' dalam bahasa kitabnya seperti itu.
Maka bagi kita hari ini ketika mau makan, contohnya pas mungkin tanggal 28 Pak PJ Bupati, ataupun 27 bagi kita yang ASN, ataupun kita yang bagi petani sawit lagi trek, uang nggak ada, remon nggak keluar, tukin nggak keluar, pada dipangkas semua, artinya ekonomi sedang kanker. Yang ada mungkin sekedar ya, kalau bahasa Acehnya itu wah imata ngengentrasi ya juinan. Kalau kita menjalani konsep Islam itu supaya enjoy, kalau memang kita jatahnya makan siang jam 1, coba jalankan jangan makan siang jam 1. Ini terlepas daripada bagi kita penderita lambung. Tapi coba makan siangnya jam 3 dalam keadaan posisi lapar. Pasti terasa sangat enak walaupun kuah imata itu. Jadi ini yang dikatakan bahwa Islam itu tidak didikte oleh lingkungan, tidak didikte oleh materi. Maka dari konteks ini kita dapat pahami yang dituliskan oleh para ulama. Yang pertama yang dapat kita pahami adalah kalau memang kita bisa menjalankan sesuatu yang hari ini ada kesempatan, kenapa kita harus menunggu mati baru kita sadar? Kemudian yang kedua, kalau memang kita dengan sepiring nasi kita bisa kenyang, kenapa harus korupsi? Ini konteks nasional. Kalau memang dengan sepiring nasi itu kita bisa kenyang, jetro ngan habah pingan bu, jetro kalau kata orang Aceh itu ya. Nggih bu ya? Nggih ya? Nah, kenapa kita harus korupsi? Maka disinilah perlu perubahan-perubahan. Di antaranya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan demi perbaikan kedepannya untuk menjadi lebih baik. Dan dalam agama itu sudah diberikan rambu-rambu tentang perbaikan ke depan. Di antaranya itu kalau seseorang hari ini itu lebih bagus daripada kemarin, fal mautu khairul lah, mati lebih bagus. Orang yang mati itu lebih bagus kepada orang itu, punya uronyo lebih bro daripada baro. Hari ini itu lebih nggak baik dibandingkan kemarin, lebih baik kemarin ketimbang hari ini. Maka fal mautu khairul lah, mati aja lah, lebih bagus. Ini konsep agama. Dalam hal ini juga Imam Al-Ghazali juga ikut mempertegaskan ini dalam kitab referensinya, dalam kitab Ihya Ayyuhal Walad. Beliau mengatakan waman jawaza arba'ina walam yaglib khairahu ala syarrihi falyatazahat ilan nar. Seseorang umurnya yang sudah berkepala 4, artinya umurnya sudah 40 tahun. Ini Pak Dadim tadi nyinggung umur, otomatis udah 40 ke atas semua. Tapi alhamdulillah saya belum 40. Belum 40 Pak. Jadi Imam Al-Ghazali ini mengatakan seseorang umurnya yang sudah berkepala 4, artinya sudah 40 tahun, masih banyak keburukannya dibandingkan kejahatan, falyatazahat ilan nar, siap-siap masuk neraka aja lah. Kalau hari ini masih banyak jahatnya ketimbang baiknya, umurnya sudah 40, ini siap-siap masuk neraka aja. Ini sebagai analogi agama begini, karena secara kebiasaan, adat kebiasaan umur manusia itu 63 tahun. Kalau 40 belum baik, otomatis tinggal 23 tahun lagi. Secara penghitungan, kalkulasinya sudah kalah. Maka Imam Al-Ghazali itu mempertegaskan itu. Kalau memang 40 belum sadar, menyekun urang Aceh ke bangga kera baik makin tuha makin ya kena yang ditambung merona ju. Nah, artinya kalau 40 belum ada perubahan perbaikan, nah ini siap-siap masuk neraka. Ini merupakan rambu-rambu kuning yang diberikan oleh Imam Al-Ghazali. Ya kalkulasi logika agamanya ya dibandingkan 23 dengan 40 otomatis masih tinggi 40. Dah. Beranjak dari konteks itu para bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan dalam perbaikan ke depan. Ya mungkin tadi Pak PJ menyinggung, saya dengar tentang perbaikan pangan ke depan. Ya mungkin perbaikan infrastruktur ini hadir juga kata Pak PJ, sahabat saya, rekan saya Pak Haji Boy, kemudian Pak Muslim sebagai Kadis PUPR Aceh Timur, ini kawan saya, kerabat saya, kami sering ngopi bersama. Ya mungkin ini
apa yang disampaikan oleh Pak Bupati menjadi PR, perbaikan hal infrastruktur ke depan. Tapi dalam konsep agama ada 3 hal yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama, perbaikan isi perut. Artinya konsep kita hijrahkan isi perut. Karena isi perut ini perlu kita perbaiki. Karena isi perut sangat mendukung potensi perbuatan kita ke depan. Logikanya begini. Bagi kita yang menggunakan kendaraan premium, otomatis kendaraan itu harus kita isi bahan bakarnya premium. Tapi kalau seandainya kendaraan yang kita naiki itu, yang kita gunakan itu, kita masukkan, kita isikan bukan premium tapi minyak mentah, ya, seperti minyak yang sedang disedot oleh saudara-saudara kita yang ada di rantau perlaksana. Tanpa penyulingan, tanpa pembersihan, tanpa pemasakan, langsung kita masukkan ke dalam kendaraan kita, artinya masih minyak oplosan. Ini ada 2 kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, kendaraan itu kadang-kadang bisa hidup, kadang-kadang enggak bisa hidup. Artinya bakret itik nyekurace. 3 go itimnya, 3 go han macet. Nyendat injeksinya. Artinya, kalau hari ini isi perut yang kita masukkan daripada harta-harta yang haram, maka tidak menutup kemungkinan hari ini kita nggak ada di tempat yang masjid ini. Kalau kita katakanlah yang kita isi dalam bahan bakar minyak kendaraan kita adalah minyak, air ataupun air kotoran, kencing sekalipun, urin, itu sama sekali kendaraan kita nggak akan hidup. Begitu juga kalau seandainya hati kita ini kita masukkan di dalam dengan hal-hal yang haram, maka tidak menutup kemungkinan kita hadir kemari. Tapi konsep perbaikan supaya kita hadir kemari, maka perbaikan isi perut ini perlu dipertimbangkan, karena sangat berpengaruh. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama. Karena konsep untuk memperbaiki isi perut ini sangat jelas. Kalau dalam kajian tasawuf, jangankan memakan hal yang haram, mengkonsumsi makanan yang halal saja, yang memang di luar batas, sampai rojuk pinggam putih, dilarang. Sehingga dalam ajaran tasawuf itu, baik dari yang suluk, yang kalut, yang ikut ajaran-ajaran suluk, praktek kalut, itu ada pembatasan makanan. Ya mungkin dari segi pihak yang makanan berdarah, ada unsur darah ataupun banyak, artinya pajuh ngekuah-kuah rampom dengan tempe ceruk. Ini bukan dari larangan segi tahrim haram, tapi kalau kita terlalu banyak makan, potensi nafsu ini semakin tinggi. Sehingga inilah nafsu yang kadang-kadang kita tidak bisa kita kendalikan. Maka seperti saya katakan tadi, kalau kita kenyang dengan sepiring nasi, kenapa kita harus korupsi? Ini yang pertama. Maka perlu perbaikan isi perut. Kemudian yang kedua yang perlu kita perbaiki adalah perbaikan isi hati kita. Karena mayoritas perbuatan yang kita lakukan itu berasal dari hati. Nyaku ngaceh hana mangati kuja, hana mangati kubut. Artinya semua mayoritas pekerjaan yang kita lakukan itu berasalnya dari hati. Maka perlu kita hijrahi. Maka timbul pertanyaan, ini kita buat analogi. Kalau ada yang bertanya kepada Bapak Ibu seperti ini, Bapak Ibu ataupun Ustadz, kemana yang paling jauh telah Bapak datangi? Mungkin hari ini ada yang menjawab, saya paling jauh datang ke Simpang Jernih. Ada yang menjawab ke Takengon, ada yang menjawab ke Malaysia, ada yang menjawab ke Jakarta. Pasti jawabannya bervariasi-variasi bagi kita, kemana tempat yang paling jauh kita datangi. Kita katakanlah dia orang itu yang paling jauh didatangi adalah Jakarta. Jakarta itu nggak jauh, Pak. Jakarta itu nggak jauh. Buktinya orang yang mengatakan tempat yang paling dia jauh datangi adalah Jakarta. Buktinya dia bisa nyampe. Tapi ada tempat yang jauh, yang kadang-kadang orang itu nggak bisa dia datangi, walaupun tempat itu dekat dengan tubuhnya, tapi jauh dengan hatinya. Tempat apa itu? Masjid, rumah-rumah anak yatim, fakir-fakir miskin, majlis taklim,
majelis zikir. Kadang-kadang tiba bini rumah buka jendela. Ini maaf Bu ya, kadang-kadang campur-campur, maklum kita NKRI ya, Indonesia Raya. Jadi kadang-kadang tempat yang jauh itu ada di dekat kita, tapi dengan hati kita itu jauh. Buktinya, kita buka jendela, dia takalan majlis taklim, dia takalan ke masjid, tapi kita tidak hadir ke tempat itu. Ini pertanda jauh kita itu dengan hati. Maka konsep yang kedua yang perlu kita pertimbangkan, perbaikan isi hati kita. Kalau hati kita sudah dekat, ini akan terasa mudah. Buktinya banyak ini. Biasanya di musim kurban, di musim haji. Kalau kita cek data itu di Kemenang orang-orang yang naik haji itu, yang kemarin sempat diekspos oleh kawan-kawan media itu yang dari Pasuruan, Pak Dandim, dari Jawa Timur. Ibu-ibu itu tugas kerjaannya bahasa katanya mengkat micaluk jual pecal itu di amperan toko. Ngumpul uang 12.000 satu hari tapi bisa melaksanakan haji. Kemudian ada juga bapak-bapak yang lain ngumpul uang 5.000 untuk bisa menyedekahkan kurban kepada panitia masjid. Ketika kita cek jamaah-jamaah umrah, jamaah-jamaah haji, kita kalkulasikan dengan ekonomi kita, banyak masuk uang kita, tapi kita nggak bisa ngelangkah ke Mekah sana. Tapi orang yang di bawah rata-rata mereka bisa ke sana. Kenapa? Karena hati mereka itu dekat dengan Ka'bah. Karena hati mereka itu dekat dengan masjid. Jadi terkadang kadang-kadang sesuatu yang dekat dengan tubuh kita bisa jauh dengan hati kita. Maka yang kedua perlu kita perbaiki untuk ke depan adalah perbaikan isi hati kita. Kalau memang selama ini kita masih jauh dengan agama, ya kalau Imam Al-Ghazali sudah memberikan lampu kuning ya, di antaranya 40, kalau belum banyak baiknya dengan jahat siap-siap masuk neraka. Kita nggak vonis, tapi itu masih lampu kuning. Karena surga neraka itu hak prerogatif Allah. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang kedua, perlu perbaikan isi hati. Kemudian yang terakhir, perbaikan isi otak kita. Perbaikan kita hijrahi cara pikir kita. Terutama cara pikir kita kepada agama. Karena secara umum kita kalau bicara masalah agama dengan dunia, ini jangankan kalah dunia, sering nggak mau. Perbandingannya, kita umpama keluar nanti ke ID ataupun kemana Pak, keluar kita belanja, masuklah ke Suzuya ataupun supermarket, ke swalayan, ke mall, kita bawa uang 50.000. Itu kalau kita masuk ke mall, uang 50.000 itu akan terlihat kecil. Ini perbandingan kita nggak mau mengingkari. Jangankan kalah dunia, sering nggak mau. 50.000 kita bawa ke supermarket, uang itu akan terlihat kecil. Peng 50.000 ada bawa pasanya, galon waga dablo kabi. Akan terlihat kecil. Tapi coba 50.000 kita bawa ke masjid, ini masih banyak kekurangan ini. Ini panitia kalau nggak nyumbang tahan semua ini biar siap masjidnya ke depan, bilang alasan. Kalau pergi ke depan dah oke. Artinya kalau kita masukkan uang 50.000 ke dalam masjid kita bawa akan terlihat besar. Minta pengcap parang, pengcap biru itu rayu dah. Cari yang 20 pun besar kali sampai dapat yang 2.000 tadi. Ini menjadi renungan perbaikan cara pikir kita. Cara pikir kita bahwa terhadap agama. Ya ini juga kadang-kadang menganggap kalau dalam pendidikan ada ustadznya, kiainya, tuan gurunya minta uang kalau bahasa Acehnya, kalau kami Pak Ustadz peng minyu, kalau zaman itu bilang peng minyu. 15 ribu lah kepeng hang 7 bi kadang-kadang. Gebuah hitungku hana ikhlas le lewetnya ketemu. Ustaznya enggak ikhlas lagi ngajar. Kita maksain ustaz supaya ikhlas dengan uang 15.000 nanti bilang lagi di kedai kopi, agama sekarang enggak maju-maju. Kayak mana mau maju modal 15.000? Ini menjadi renungan. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perbaiki konsep pikiran kita terhadap agama. Ini masih judulnya modernisasi. Cara pikir kita kepada agama. Jangan kita anggap agama itu sebagai jurusan. Agama itu sebagai jurusan. Tapi anggaplah agama itu sebagai kebutuhan. Saya ulang ini, boleh saya izinkan untuk ngupdate status.
Jangan pernah kita anggap agama ini sebagai jurusan, tapi anggaplah agama ini sebagai kebutuhan. Karena kalau kita anggap agama ini sebagai kebutuhan, yang peduli kepada agama ya Pak Imam, Tok Imam, Ustadz, Kiai, Abu, Tengku, alumni-alumni pesantren, alumni-alumni YYN, orang yang kuliah di Cerkala. Ini banyak sahabat saya yang di sini. Sekarang saya dapat informasi yang satu angkatan saya, beliau sudah jadi gecik di sini, entah hadir pagi ini saya nggak tahu. Pokoknya sama-sama pernah kuliah di YYN. Jadi kalau kita anggap agama ini sebagai jurusan, otomatis orang yang peduli kepada agama adalah orang-orang jurusan agama. Pak Imam dulu, Imam Mukim, anak pesantren, abu-abu, kiai-kiai, orang lulusan YYN, lulusan Unsiah nggak peduli. Urusan UGM, urusan USU nggak peduli agama. Ini bandingannya seperti ini. Tapi anggaplah agama itu sebagai kebutuhan. Apapun profesi kita, praktisikah kita, politisi, kontraktor kita, toke kita, semua gitu. Tapi kita harus peduli kepada agama. Logikanya begini. Kita bentar lagi makan, sarapan. Ada kawan yang belum dapat nasi, mungkin lagi ngantri ataupun entah bagaimana kejadiannya. Bang, makan. Maaf Pak Tengku, itu bukan jurusan saya. Kalau ditawarin makan bang. Maaf, itu bukan jurusan saya. Mungkin gak ada orang yang mengatakan ketika ditawarin makan, bukan jurusan saya. Kenapa? Makanan itu adalah kebutuhan. Begitu juga kepada agama. Allah sudah awal-awal itu menjelaskan di awal surat Al-Baqarah, hudal lil muttaqin. Petunjuk kita hari ini dengan pedoman kepada Al-Quran. Apakah Polri kita harus peduli kepada agama? Politisi juga kepada agama. Ini yang diiming-imingkan kalau bagian politik, agama jangan digiring-giringkan. Semoga terjadi liberal hari ini. Maka konsep yang terakhir daripada perbaikan isi cara pandang pikir kita, jangan pernah sekali-sekali kita menganggap agama itu sebagai jurusan, tapi anggaplah agama itu sebagai kebutuhan. Maka yang terakhir, bahwa gunakan kesempatan yang masih Allah berikan untuk mencari ridha ilahi Rabbi. Kita hidup di pagi hari-hari ini ada dua konsep. Yang pertama, tidur untuk melanjutkan mimpi. Mungkin tadi malam nggak sempat, mimpinya nggak habis, jadi pulang dari sini tidur lagi untuk melanjutkan mimpi. Atau bangun untuk mewujudkan mimpi yang kita impi-impikan selama ini. Termasuk untuk membangun daerah kita dalam segala hal. Bukan dari segi infrastruktur saja, pangan, tapi SDM masyarakat. Hari ini orang-orang tua kita, sesepuh kita di sini, tokoh-tokoh hari ini sudah membangun tempat ibadah secara lahiriah, tapi SDM-nya harus kita bangun dengan adanya harus ada taklim di sini. Karena cuma dengan kerohanian masjid itu bisa membangun. Fakta menyatakan Cardovas di Spanyol. Apa yang terjadi terakhirnya? Ini menjadi renungan. Kerohanian masjid ini penting. Caranya harus ada taklim kita perkuat, kita harus peduli. Terutama yang rank terdepan ini dari unsur-unsur muspika terutama. Ini yang membentengi ke depan. Maka hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidup di pagi hari itu ada dua konsep. Yang pertama, tidur kembali untuk lanjutkan mimpi, ataupun bangun untuk mewujudkan mimpi yang selama ini kita damba-dambakan. Dan kita terus mendukung program-program pemerintah. Ini bahagian juga mewujudkan Aceh Timur bereh. Menalah kira-kira aja. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.